Misalnya pengawas bisa hadir di tengah-tengah sekolah binaannya di hari tertentu, bisa ngantor di sekolah tersebut. Tunggu. Ini menarik nih Pak Wahyu. Bapak mengatakan bahwa kalau perlu pengawas ini ngantor di sekolah ya. Oke Sobat Berdaya, kali ini segmen kita adalah POB. Apa itu POB? Ini, podcast orang biasa. Kenapa? Karena tamu-tamu saya adalah orang-orang biasa, ya. Oke. Baik, Sobat, siapa tamu saya kali ini? Sayangnya kita masih dalam keadaan PPKM ya, sehingga kita harus melaksanakan pertemuan ini secara virtual ya, menggunakan Zoom meeting ya. Tamu saya sudah ada di mana ini? Ya, di sebelah saya ini ya, Ini beliau adalah Pak Wahyu Purwanto. Akan saya sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bekti. Terima kasih sudah diundang di podcast orang biasa, tapi pembawa acaranya luar biasa. Terbalik ini Pak, saya berharap Bapak mau disebut sebagai orang biasa, sama seperti hostnya, orang biasa juga. Pak Wahyu, biar teman-teman kita ini tahu ya, Pak Wahyu Purwanto ini, Bapak sekarang mengajar di mana Pak? Oke, saat ini saya bertugas di SMP Negeri 1 Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Oke. Ya, takutnya ini ada teman-teman dari Merauke, dari Sabang yang nggak tahu Lumajang ya, kita perlu menyebutkan provinsinya. Saya dengar ya, Bapak ini memiliki banyak prestasi ya sebagai guru yang masih sangat muda, tapi prestasinya sudah sangat menggunung. Juga pernah merasakan belajar di luar negeri. Ini sesuatu yang sangat jarang. Nanti Bapak akan cerita semua mengenai hal itu ya. Tapi yang pertama ingin saya tanyakan ini Pak, Bapak pernah juara Innobel Pak ya? Inovasi pembelajaran atau inovasi apa itu Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit saja Pak. Apa itu Innobel itu? Oke, terima kasih Pak Bekti. Sebenarnya prestasi itu saya kira lebih banyak guru-guru di Lumajang yang lebih daripada saya. Untuk yang Innobel tadi, untuk saya tidak pernah menjuarai Innobel yang Kemendikbud, hanya sebagai finalis di tahun 2018. Kemudian di 2017 itu tingkat workshop, hanya sampai workshop saja. Kemudian di tahun 2020 itu kebetulan ada lomba inovasi pembelajaran di masa pandemi. Saya ikut yang diselenggarakan oleh LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah waktu itu mengusung model pembelajaran virtual role playing di masa pandemi, mendapatkan juara 1 waktu itu Pak Bukti. Luar biasa ya. Jadi masa pandemi ini tidak berarti guru itu harus berhenti berkreasi ya. Justru guru harus berpikir bagaimana bisa membuat terobosan atau inovasi pembelajaran agar murid ini bisa tetap belajar di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Bukan begitu Pak Wahyu? Oke, betul sekali. Jadi saya kira di masa saat ini yang penuh dengan tantangan itu mengakibatkan berbagai guru menjadi inovatif. Yang dulunya mungkin, mungkin gaptek, sekarang ya mau tidak mau harus mengenal teknologi IT. Dan
keterbatasan itu ternyata memunculkan sebuah jalan keluar. Berarti kita sambut keterbatasan kita di dunia pendidikan ini dengan inovasi-inovasi ya. Baik. Betul sekali. Mundur sedikit Pak, karena Bapak ini sangat menggunung prestasinya ya. Bapak juga pernah ini juara lomba yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ya Pak ya. Betul Pak ya? Untuk temanya iya, untuk yang menyelenggarakan lembaga nasional swasta ya, bukan KPK ya? Bukan KPK, nggih. Oh iya. Bukan KPK. Itu apa yang diusung oleh Bapak? Itu merupakan inovasi media. Medianya kami namakan DASI KPK. DASI itu merupakan akronim, yaitu media presentasi. Oh, siap. KPK itu adalah kartu prioritas kebutuhan. Jadi di dalam media itu anak-anak bermain peran sebagai seorang bupati yang menyusun rencana anggaran belanja, yang bisa menganalisis mana yang kira-kira kolutif, mana yang tidak, mana yang pro rakyat gitu Pak. Nanti akan disusun skala prioritasnya. Ini mungkin ini untuk lain kali Pak ya. Ada presentasinya enggak Pak itu? Mungkin kawan-kawan bisa dibagi, atau mungkin Bapak sudah membaginya di media sosial, atau apa ini media ini Pak? Atau masih tersimpan di laptopnya Bapak atau gimana ini? Untuk media tersebut sudah kami diseminasikan, gitu. Tapi nanti mungkin Pak Bekti berkenan saya kirimkan presentasi saya ketika juga jadi finalis di Nobel 2000 itu. Dan saat ini setelah penelitian pengembangan itu kami coba eksperimenkan. Saat ini tulisan tersebut masih ada di meja reviewer di artikel JLMP, LPMP DKI Jakarta ini Pak sekarang. Oh demikian, baik. Kemudian ini, ternyata Bapak ini langganan juara juga ya. Juara guru berprestasi Pak. Pernah juga ya. Tingkat apa ini Pak? Jawa Timur ya? Sebenarnya itu sebatas lomba saja nggih. Ini bukan guru beneran, guru lomba sepertinya. Hanya sebatas perlombaan saja. Kebetulan tahun 2019 itu mewakili Kabupaten Lumajang untuk mengikuti seleksi guru prestasi di provinsi. Nah, Sobat Pohon Berdaya, ya perlu kita ketahui bahwa Bapak Wahyu Purwanto ini juga pernah menulis buku untuk, koreksi saya kalau salah Pak ya, Puspurduk ya, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional. Betul begitu Pak? Tolong diceritakan. Sebelumnya Pak Bekti, sebenarnya teman-teman guru itu semua menulis ya, semuanya menulis, entah itu menulis di papan tulis, menulis di bukunya, itu pasti menulis ya. Dan teman-teman itu pasti semua menulis di jurnal, minimal jurnal mengajar lah. Inilah mari kita tingkatkan ibu bapak guru supaya bisa menulis pengalaman-pengalaman terbaiknya di sebuah artikel yang dijurnalkan, sehingga bisa menjadi referensi bapak ibu guru yang lain gitu. Itu untuk awal saja. Kemudian untuk penulis buku tadi, kebetulan juga waktu tahun 2018 ya kalau tidak salah, itu Puskurbuk mengadakan sayembara penulisan buku teks masa depan. Saya sebenarnya mengikuti dengan tim rekan saya. Nah, ini guru hebat juga dari Bojonegoro, Pak Eko Prasetyo Utomo. Satu tim
Tetapi Jadi yang kenalkan dengan saya Pak nanti Pak. oke, siap. Ya. Oke, nanti beliau malah juara 3 Nobel ini ya, nasional. Ya. Oke, itu soal prestasi ya Sobat Berbudaya sudah banyak, itu hanya saya sebutkan beberapa saja ya. Mungkin masih banyak prestasi-prestasi yang pernah diraih di tahun-tahun sebelumnya. Ini mungkin yang saya sebutkan ini hanya 2-3 tahun kebelakang saja. Pak Wahyu, gimana ceritanya sampai Anda bisa merasakan pendidikan di Filipina itu, Pak? Oke, ini merupakan pengalaman yang paling berharga bagi saya, guru desa, bisa merasakan pendidikan di luar negeri, dan guru yang tidak pandai berbahasa Inggris bisa nyampe ke luar negeri merupakan sebuah, menurut saya, prestasi yang tertinggi bagi saya. Sejarahnya itu kita short course di Filipina itu karena dalam satu rangkaian kuliah beasiswa S2 dari Pemprov Jatim waktu itu, yang di semester 3-nya itu bisa menikmati pendidikan di luar negeri. Oke, itu di Manila, yang menarik sekali ya. Kemudian Manila itu sudah 3 tahun yang lalu. Bapak yang paling dekat dengan sekarang itu juga pernah ke China, Pak ya? Oke, tahun 2019 ya. Untung sebelum pandemi ya. Belum bertemu dengan Xi Jinping, Pak ya? Ngapain Pak ke China, Pak? Okay. Kebetulan juga di Cina itu merupakan keikutsertaan program trainer teacher, ya, teacher of trainer yang diselenggarakan oleh Kemendikbud waktu itu. Saya sore hari pulang masih di sekolah lama ya, di Yoso 3, sampai rumah 4:30, kemudian ditelepon tiba-tiba, Pak, apakah siap mengikuti diklat di Australia waktu itu, begitu ya, belum ke Cina. Tetapi entah kenapa ada beberapa hal yang mungkin jadi pertimbangan, teman-teman dari guru IPS itu beralih tugas ke Cina. Dan di Lumajang juga ada nih dari guru SDN Pronojiwo 1, dan saya baru tahu kalau di Lumajang itu 2 orang itu ya pada saat surat itu keluar. Oke, di Cina itu tidak lebih lama daripada yang di Manila kan Pak ya? Oke, betul. Di Cina hanya 21 hari. 21 hari ya, cukup lama juga ya. Ya Pak, itu pengalaman Bapak di luar negeri. Terus saya ingin tahu pendidikan Bapak ini. Apakah Bapak itu masih S1 atau sudah S2 atau bahkan S3 Pak? Mungkin bisa cerita sedikit Pak tentang latar belakang pendidikan Bapak sekarang. Saya S1-nya ada di Universitas Negeri Malang, tepatnya di Fakultas Ekonomi, jurusan Pendidikan Ekonomi, dengan konsentrasinya pendidikan ekonomi dan koperasi waktu itu. 2015 mendapatkan kesempatan beasiswa S2 di kampus yang sama juga di Universitas Negeri Malang, dan short course tadi D1-nya di Miriam College Filipina tadi. S2-nya saya masuk ke pendidikan dasar, konsentrasinya pendidikan dasar IPS, pendidikan dasar. Wah, pendidikan dasarnya 2 kali. Baik, Pak Wahyu, Bapak ini sudah punya pengalaman sedemikian rupa ya, terutama kalau sudah di dunia keguruan sudah katakanlah sudah lewat lah. Ini sudah waktunya bergerak atau move ya ke zona-zona lain gitu ya. Ini dengar-dengar Bapak mencalonkan sebagai pengawas sekolah ini. Benar apa salah saya ini? Gimana Pak ceritanya?
supaya hidup lebih bermanfaat begitu saja Pak Bekti. Iya. Mencoba untuk lebih mengembangkan, membantu mungkin mengembangkan pendidikan yang ada di Kabupaten Lumajang. Kami mencoba mengikuti seleksi pengawas sekolah yang sudah berlangsung tahap pertama, yaitu tes administrasi. Untuk tes substansi masih menunggu karena kemarin dijadwalkan saat ini tanggal 18 sampai 21 ya. Oh ya. Tetapi karena ada PPKM itu masih ditunda. Oh, hari Mungkin memberikan kesempatan untuk podcast orang biasa ini untuk on air dulu gitu ya. Betul Pak. Jadi memang rupanya nunggu podcast dulu baru nanti Bapak tes substansi ya. Oh ya. Okay. Ini saya menjadi tertarik ini. Bapak guru belum pernah menjadi kepala sekolah, tapi sekarang sudah mendaftar sebagai pengawas sekolah. Saya tahu itu memang boleh, secara aturan memang bisa. Tapi kenapa ya, saya heran, kenapa Bapak tidak mencoba mendaftar menjadi kepala sekolah dulu, ya icip-icip gitu Pak, biar merasakan jadi kepala sekolah berapa tahun gitu, kan Bapak masih muda, kepala sekolah 4-5 tahun, kemudian daftar menjadi pengawas. Kenapa Bapak main langsung saja Pak? Oke, kalau mohon maaf Pak Bekti, kalau saya mengikuti alur Pak Bekti tadi kan muaranya pengawas sekolah. Kepala sekolah dulu, pengawas sekolah. Kenapa kok tidak langsung ke muaranya saja? Gitu. Betul, ini bercanda saja. Bapak pandai bercanda. Saya memilih pilihan itu yang pertama, saya kira di pengawas sekolah itu bisa lebih bermanfaat untuk beberapa sekolah. Mungkin kalau kepala sekolah hanya bisa mengelola satu sekolah, dan ini saya kira sangat relevan dengan program sekolah penggerak. Pengawas itu sangat relevan sekali dengan sekolah penggerak, karena kalau kepala sekolah mungkin bisa menggerakkan satu sekolah saja, tetapi kepala sekolah bisa menggerakkan 7 sampai 15 sekolah. Pengawas ya. Oh iya, kalau pengawas gitu. Okay. Bisa menggerakkan beberapa sekolah. Oke, betul. Luar biasa nih. Ya, mumpung masih podcast ini, saya turut mendoakan ya agar Bapak sukses menjadi pengawas meskipun tidak harus melewati kepala sekolah ya. Dan ketika sudah menjadi pengawas nanti bisa ini bermanfaat bagi sekolah-sekolah binaannya. Tapi ngomong-ngomong, pengawas itu kalau dari namanya kan tukang ngawasi Pak ya. Apakah paradigma ngawasi itu masih relevan hingga sekarang atau memiliki ini Pak, perkembangan makna atau perkembangan fungsi? Mungkin ada pendapat. Oke. Juga untuk menjawab sebenarnya tuntutan di dunia pendidikan saat ini Pak Puting ya, memang seorang supervisor itu harus berpengalaman di bidangnya, khususnya di bidang yang akan diawasi, begitu, itu poin utamanya. Tetapi tidak ingin membuktikan dan ingin menjawab bahwa pengawas itu tidak harus sepuh dulu gitu. Kalau orang Jawa sepuh itu kan harus dari sisi usia, tapi bisa ada pini sepuh dan aji sepuhan gitu. Apa itu Pak? Tolong dijelaskan Pak. Walaupun saya orang Jawa ini ada istilah pini sepuh, ada aji sepuh, ini jelaskan sedikit Pak.
Kalau Pini Sepuh ini mohon maaf kalau saya salah. Kalau Pini Sepuh itu kan tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang bisa dihormati oleh masyarakat. Misalnya kepala desa, kemudian Pak Kiai begitu, Pini Sepuh. Kalau Aji Sepuh itu bukan dilihat dari pangkat derajatnya, bukan dilihat dari usia, tapi kemampuan keilmuannya gitu ya, yang mungkin dipandang oleh orang lain itu lebih tinggi dibandingkan yang ada begitu. Jadi ini persepsi orang lain ya, bukan persepsi diri sendiri. Nah, itu. Kemudian saya kira paradigma pengawas atau supervisor di sekolah bukan, menurut saya, pendapat saya, tidak hanya mengawasi saja. Ya. Memang tugas pokok pengawas itu ada beberapa item dan itu bukan yang utama. Yang utama adalah seharusnya mendampingi, membimbing guru-guru ataupun kepala sekolah yang ada mengatasi berbagai permasalahan yang ada, baik dalam pembelajaran, baik dalam pengembangan karir, manajemennya, dan pengawas harus hadir di sana untuk mengatasi masalah itu dengan bukan teoritis tapi sudah solutif begitu yang diberikan. Misalnya pengawas bisa hadir di tengah-tengah sekolah binaannya di hari tertentu, bisa ngantor di sekolah tersebut misalnya begitu. Itu akan mendekatkan secara psikososial kepada teman-teman guru, sehingga kehadiran pengawas itu benar-benar ada di sana, tidak hadir pada saat monitoring saja. Tunggu. Ini menarik ini Pak Wahyu. Bapak mengatakan bahwa kalau perlu pengawas ini ngantor di sekolah ya. Ini baru nih Pak, karena sejauh yang saya tahu ya pengawas itu ke sekolahan, datang ke sekolah hanya pada saat mereka melakukan fungsi kepengawasan atau lebih jauhnya lagi adalah pembinaannya. Tapi gagasan ini ya, gagasan seperti ini pengawas harus datang atau ngantor di sekolah, ini betul-betul tidak pernah saya dengar ini. Apa Bapak punya cita-cita demikian kalau nanti menjadi pengawas, diterima menjadi pengawas, Pak? Saya kira kalau pendapat pribadi itu gagasan seperti itu, Pak Bekti. Saya tidak bisa mengatakan lebih jauh lagi. Mungkin setelah tes misalkannya alhamdulillah lolos, bisa diundang podcast, saya bisa menjawab yang. Siap, saya undang lagi nanti kalau Bapak menjadi pengawas diterima, insya Allah kalau diterima menjadi pengawas saya akan undang lagi. Dan saya berharap memang Bapak harus yang memulai, inisiator yang seperti ini, Pak. Agar apa? Ya, agar pengawas itu lebih mengurangi waktunya berada di kantor, ya, di kantor dinas ya dalam hal ini ya, dan lebih banyak berada di zona-zona area binaan mereka. Ini ide-ide bagus ini. Saya rasa mungkin atasan Bapak Kepala Dinas Pendidikan akan menerima usul ini atau akan menerima gagasan seperti ini, mudah-mudahan Pak. Dan dengan demikian pasti ada manfaat yang luar biasa bagi sekolah. Kenapa? Karena saat ini sekolah-sekolah boleh dikatakan disambangi pengawas ya. Ini berapa bulan sekali. Kita tahu itu kita tidak bisa memungkiri. Tapi dengan gagasan Bapak ini akan menjadi luar biasa. Oke, baik Pak Wahyu, kita sudah berbicara banyak ya. Kita sudah menggali
apa saja prestasi Bapak, di mana pengalaman Bapak pernah keluar negeri, ke sana, ke China maupun ke Filipina. Saya berharap ini bisa memotivasi teman-teman Bapak ya yang berprofesi sama, yaitu menjadi guru. Dan mungkin Bapak punya closing statement ya, terutama untuk menumbuhkan semangat atau motivasi kepada teman-teman guru ya agar bisa berprestasi seperti Bapak lah. Gimana Pak? Saya kira sebenarnya kalau berbicara prestasi masih jauh nih, Pak Bekti. Apa yang saya dapatkan saat ini dibandingkan teman-teman guru, dan sebenarnya untuk statement terakhir ini, mari kita cintai profesi kita sehingga profesi kita itu akan mencintai kita, gitu ya. Gitu ya, luar biasa, Bapak. Ya, Bapak ini sudah banyak prestasi, masih belum mengaku sebagai prestasi. Cocok jadi tamu saya, Pak, di sini nih. Podcast orang biasa. Saya berterima kasih sekali Bapak bersedia saya sebut sebagai orang biasa. Baik, Pak Wahyu dan Sobat Poin Berdaya, ya, demikian bincang-bincang saya dengan orang biasa ini, ya. Mudah-mudahan orang biasa ini bisa menginspirasi kita semua. Kita bisa meniru apa yang beliau lakukan, ya. Saya rasa teman-teman guru, ya, maupun teman-teman kepala sekolah, bila ini ingin berkenalan atau sekedar berkonsultasi, berbagi, silahkan ya datang ke SMP Negeri 1 Lumajang. Di sana ada Pak Wahyu Purwanto. Buruan, mumpung beliau belum menjadi pengawas. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Oke. Salam sehat. Terima kasih banyak Pak Bekti atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi. Salam untuk sahabat-sahabat Poin Berdaya, juga Ibu Bapak Guru dimanapun berada. Tetap semangat, tetap sehat. Mari kita berinovasi dan berkreasi untuk membangkitkan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.